Apa tujuan hidupmu, Pian? Keselamatan. Apa tujuan hidupmu, Kakak Elsie? Memuliakan nama Tuhan, Kak. Dirimu? Sukses, Kak. Dekat-dekat. Sukses dunia akhirat. Ada tiga. Melayani Tuhan. Ada yang lain di luar? Apa tujuan hidup nih? Katakan tuh jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Ada kan di luar? Kak Petra, apa tujuan hidupnya? Menikah kah? Mendapatkan anak. Mendapatkan anaknya orang. Haleluya, memberitakan kabar baik. Iya. Kabar Ya. baik pernikahan. Zaman ini teman-teman masih banyak anak-anak muda mempertanyakan apa tujuan saya hidup, mengapa saya hidup, apa gunanya hidup dalam dunia ini. Adakah yang bertanya demikian? Yaitu di sisi lain muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Ada juga begitu banyak anak-anak muda yang mengatakan tujuan hidup saya adalah bekerja, tujuan hidup saya adalah sukses, tujuan hidup saya adalah menikah, tujuan hidup saya adalah membahagiakan orang tua, tujuan hidup saya adalah bahagia dunia dan akhirat. Wah, kamai. Setelah tiba pada tujuan yang ingin kita capai dalam hidup, bagaimana perasaannya kalau sudah tercapai itu tujuan? Bahagia, Lek? Bahagia. Ada perasaan bangga, ada perasaan bahagia. Tetapi tidak selamanya bahagia. Mengapa tidak selamanya bahagia? Bahagianya hanya sesaat. Adakah yang sudah di PHP di sini? Di PHP? Adakah? Elsie. Kalau di awal-awal bahagia sekali, Glek. Kalau baru berkenalan kita. Tapi kalau lama-lama mina PHP, bagaimana perasaannya? Bahagianya hanya sesaat. Di awal saja, tapi di akhir tidak. Sehingga bacaan kita saat ini teman-teman mau memastikan kepada kita bahwa itu bukan tujuan hidupmu. Kebahagiaan, pekerjaan, kesuksesan, membahagiakan orang tuamu itu bukanlah tujuan utamamu hidup dalam dunia ini. Itu bukan tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Sebab itu semua hanya mendatangkan kesenangan yang sementara, tidak kekal adanya, tidak membuat bahagia selamanya. Ada sepenggal lagu Toraja yang mengatakan, ia teelino iman Pak Bungian Rey. Tanda atau ia teelino inan Pak Bungian Rey. Ada yang tahu artinya? Kira-kira dalam bahasa Toraja, dunia ini hanya tempat persinggahan. Hanya tempat persinggahan. Apa artinya? Artinya hidup ini adalah pesiara. Kita sedang bersiara dalam dunia. Karena dunia adalah tempat kita bersinggah sementara. Kalau dalam pengakuan Gereja Toraja, karena kita ini adalah PPGT, warga Gereja Toraja, dikatakan di sana, setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, itu kita telah berada
dalam kehidupan yang baru. Kita menikmati surga karena hubungan yang tercipta dengan Kristus. Hubungan telah dipulihkan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menikmati hidup yang baru dan sedang menuju pada kesempurnaan hidup dalam kedatangan Kristus kembali. Jadi kita sudah menikmati itu hidup yang baru semenjak hidup kita dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dan kita sedang menuju pada kesempurnaan dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Nah, apa yang mau dikatakan? Bahwa sebagai peziarah dalam menuju kepada kesempurnaan hidup, kita harus hidup tertuju pada Kristus. Kita harus tertuju pada Kristus. Karena dalam Kristus kita dapat sampai pada kesempurnaan. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus saat ini bilang kepada orang-orang di Roma bahwa hidup mereka itu harus tertuju kepada Kristus dan bukan tertuju kepada hukum Taurat. Mengapa tidak tertuju kepada hukum Taurat? Sebab hukum Taurat telah digenapi dalam Yesus Kristus. Paulus menegaskan, hanya oleh iman kepada Kristus, atau bahasa kerennya dikuat sola fide, hanya oleh iman, hanya sola fide kita diselamatkan. Hukum Taurat bukanlah jalan pada keselamatan, tetapi hanya dalam Yesus Kristus. Kan ada beberapa yang mengatakan bahwa jangan memakan ini, jangan melakukan ini misalnya. Kenapa kita di gereja Toraja makan darah, sedangkan di gereja lain tidak memakan darah? Atau aliran lain misalnya. Kenapa harus berpuasa? Kenapa gereja Toraja tidak menuntut dan tidak menentukan waktu, bulan, tanggalnya kita harus berpuasa? Ingatlah teman-teman bahwa hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus Kristus. Kalau sudah digenapi, maka semuanya sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah sempurna, maka sebagai umatnya, kita sudah menikmati hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak perlu lagi, jangan memakan ini, jangan memakan itu, sebab semuanya sudah disempurnakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, bagi kita yang masih muda, PPGT itu boleh dikata masih panjang itu persiaran kita masih panjang bersiara dalam dunia ini. Tentu akan terus berhadapan dengan berbagai macam perkembangan yang bisa menggoyahkan tujuan hidup kita. Salah satunya, kira-kira ini teman-teman, apakah semua agama sama? Apakah semua agama sama? Dan caranya saja yang berbeda dalam beribadah. Kira-kira menurut nih, apakah semua agama sama? Hanya caranya saja yang berbeda beribadah. Kira-kira anggota katekisasi ini? Tidak, tidak semua sama. Agama yang benar, agama yang baik, agama yang betul adalah agama yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan menganut agama yang bukan percaya kepada Yesus Kristus, maka agama orang Kristen berbeda dengan mereka.
kepercayaan kita berbeda dengan mereka. Ingat, agama yang baik, agama yang benar adalah agama yang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan masih ada banyak begitu tantangan, godaan, rintangan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Bacaan kita Matius tadi, Yesus menghadapi godaan di padang gurun. Banyak sekali godaan yang dialami. Nah, kita juga anak-anak muda, banyak juga godaan-godaan yang akan dialami. Entah itu godaan pacar yang tidak seiman, entah itu godaan masa depan, entah itu godaan persoalan perut, entah itu godaan gaya-gayaan. Kita tidak kuat membeli ini, membeli itu, tetapi kita memaksa diri. Akhirnya menjual diri. Banyak sekali tantangan-tantangan, sehingga yang patut dilakukan adalah hati-hati dengan godaan iman yang banyak. Tawaran-tawaran yang di luar sana, hati-hatilah. Hati-hatilah dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah banyak berkembang di luar sana. Hati-hatilah dengan kehidupan yang lebih. Hati-hatilah dengan yang ada pada diri kita. Jangan sampai semuanya ini membuat hidup kita tidak tertuju pada Kristus. Ingat, tujuan hidup kita adalah Kristus. Jadi mari teman-teman, kita tertuju pada Kristus, karena sekali lagi ditekankan, hanya pada Kristuslah ada jaminan hidup yang kekal. Hidup tertuju pada Kristus, kalau kita benar-benar mengimaninya, itu tidak akan membuat kita goyah dalam berbagai tantangan dunia. Jadi, yang masih bertanya-tanya apa tujuannya hidup, apa gunanya hidup dalam dunia ini, sudah tahu ya? Sudah tahu apa tujuan hidup kita. Jangan ada yang berkata bahwa hidup ini tidak punya tujuan. Ingat baik-baik teman-teman. Kita ini adalah milik Kristus. Jika demikian, kalau kita ini milik Kristus, maka hidup kita selalu punya tujuan di dalam Kristus. Seperti hubunganmu dengan doi yang punya tujuan. Atau ada yang belum punya tujuan? Akhirnya teman-teman, hati-hatilah semuanya. Dan ubur-ubur ikan lele, Kristus adalah tujuan hidup, bukan yang lain. Amin.